Di tutorial berikutnya itu kita akan mencoba menampilkan data yang sudah kita buat pada database yang tadi, yang ada di sini. Kita akan menampilkan dengan menggunakan jQuery, data table yang sudah terdapat pada template ini, admin LTA. Nah, di sini tuh nanti ada data table yang sebelumnya kita menampilkan data dengan jQuery. Nah, sebelum itu kita di sini tuh bisa pilih dulu dashboardnya itu mau yang versi 2 yang gelap kayak gini atau yang versi 3 kayak gini gitu. Tapi di sini aku mau pakai yang versi 1 aja yang terang kayak gini. Nah, di sini bentar. Nah, di sini terlihat kalau di sini ada indeks HTML. Berarti kita ke folder di dalam si kampus ini, kita ke app habis itu ke indeks HTML. Kita cari dulu. Nah, di si kampus. Nah, ini kita ke dalam app. Nah, ini kita cari indeks HTML. Ini dia indeks HTML. Karena kita pakai versi yang 1, jadi kita pakai yang indeks HTML yang ini aja. Tapi sebelum itu, kita cut bagian ini, kita bikin folder baru di bagian ini, supaya kalau kita cut itu nanti takutnya nanti di kemudian itu kita butuh ini, gitu. Sebelumnya kita ini dulu. Kita Nah, ini habis itu kita bikin folder. Nah, di sini kita kasih nama foldernya itu others. Nah, udah. Nah, dalam ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini HTML yang di sini kita hapus aja. Kita sini dulu, jaga-jaga lagi. Ini sudah kosong ya. Sudah kosong, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah. Di sini kita ke sini bentar. Nah, di sini kita open with Visual Code, paste code. Nah, ini udah ada. Yang bagian headnya kita cut aja. Bentar. Nah, oke, di sini bagian headnya, tag headnya itu kita cut aja. Wait. Aduh.
Nah, bagian ini kita cut aja. Kita bikin file baru. New file. Paste. No. Nah, ini. Namanya itu header.php. Untuk tipenya itu seharusnya tipenya tuh yang PHP, cuman di sini ada kemungkinan nggak mendukung kali ya. Ya, kemungkinan nggak mendukung atau gimana. Oke, kita open aja. Tapi nggak bisa guys, bentar. Nah, di sini kita udah ada file baru di sini. Ternyata nggak usah ke sini, langsung saja ke sini. Jadi kita langsung salin, copy aja di sini. Nah, udah. Ini kita simpen namanya itu PHP. Ini jangan sampai salah di sini kita pakai yang PHP-nya, jangan yang HTML itu untuk harus sesuai ya guys. Mana ya PHP nih? Save. Udah seperti ini. Kemudian kita yang indeks HTML-nya juga diganti aja. Namanya ini jadi sebentar. Ininya kita ganti jadi PHP indeks PHP. Oke, sebelumnya tadi yang indeks ini itu udah khusus yang awal, jadi nggak usah di-cut. Jadi ini udah yang tadi tuh bagian bagian headnya udah hilang gitu. Jika sudah, sekarang kita ke bagian ini. Kita refresh. No,
Bentar, ini coba kita ulang. Nah, oke. Emang di sini gagal ternyata guys. Tapi kalau kita ke new pencarian lagi, kita cari nih lokal si kampus. Nah, ini dia otomatis ke sini karena yang tadi sebelumnya itu udah berhasil. Dan ini kita masukin kata sandinya seperti biasa. Ini nanti akan, nah, munculnya ke sini. Ini tuh seharusnya kan dashboard guys. Cuman karena tadi si indeks dari indeks PHP ini terputus bagian headernya yang sudah dipindahin ke sini. Jadi otomatis dia akan seperti ini gitu guys. Sekarang kita include bagian di sini ke voice code dulu ke indeks PHP tadi. Kan yang ini tadi bagian headernya itu dihilangin. Jadi kita di sini kita pakai include PHP. Nah, ini PHP kita include kita sesuai nama yang tadi di sini header no. Udah. eh dot php kita tutup. Maaf, maaf. Agak lupa. Nah, kayak gini. Nah, sudah. Kita coba ke sini. What? Wait. Indeks PHP. Karena namanya tadi PHP. Seharusnya itu dia akan ke sini loh, guys. Nih, bentar. Kayaknya ada yang salah di bagian ininya. Sebentar ya. Oke guys, maaf sebelumnya tadi kenapa tidak berhasil karena aku belum dipakai Ctrl S, belum di save. Makanya tadi pas lagi di refresh itu nggak muncul. Sekarang sudah muncul ya guys. Nah itu, maaf ya. Nah kita lanjut lagi ke oke guys, sekarang kita bagian navbar yang ini kan dari sini tuh dari indeks PHP tuh sudah ada keterangan pastinya. Jadi bagian navbar itu kita cut gitu guys. Nah dari sini kita cut sampai penutup navbar. Nah, ya. Nih ini sampai sini kita cut, kita copy dulu. Bisa kita cut. Nah ini sudah. Terus kita di sini bikin file baru. Di dalam ini kita kasih ini. Situ kita Ctrl S.
Di sini kita kasih nama, itu namanya navbar PHP. Dan ininya seperti biasa kayak tadi, kita ganti PHP juga. Karena di sini kan kita buatnya PHP. Mana ya nih? Oke, kita save. Sudah. Kita ke browser. Nah, di sini tuh navbarnya sudah hilang. Nah, udah. Habis itu kita ke sini lagi. Nah, untuk itu sekarang kita tambahkan include PHP-nya yang kayak ini. Maaf guys. Ini pembuka PHP. Include kayak tadi ya. Tadi tuh kalau nggak salah apa ya? Yang di bagian ini tuh mana ya? Nah, pokoknya tuh sama. Ini bedanya include-nya untuk navbar PHP. Karena di sini kita namain filenya kan navbar PHP. Nah, habis itu kita ke kita pakai buka kurung tutup kurung, kita ketikkan navbar yang sesuai ada di tadi. Nah, ini jangan lupa dikasih penutup ini supaya nanti bisa kepanggil. Dan ini penutup PHP-nya. Nah, sudah penutup PHP-nya. Kita save. Kita kembali ke browser. Lihat. Nah, sekarang sudah ada navbarnya lagi. Nah, untuk selanjutnya kita ke sidebar. Kita bisa blok sidebar ini sampai lanjut ke bawah. Kita scroll sidebar. Mana ya? Sebentar ya. Nah, ini. Sampai sini aja. Nah, sampai sini. Kita save. Kita bikin file baru. Kita paste di sini. Kita save. Di sini kita kasih nama sidebar. Sidebar.
PHP kayak tadi, ini ke PHP lagi. Mana ya tadi? Nih, oke, sudah kita save. Nah, di sini seperti biasa di bagian ini indeks PHP-nya itu kita pakein ini PHP include kayak tadi aja include buka buka kurung ketik sidebar dot php. Nah kayak gini jangan lupa tutup juga. Nah, kita kembali ke browser. Nah, kita udah kembali. Nah, bagian my content juga di-cut. Bentar. Nih, konten ini di-cut. Nah, my content ini dari yang sini sampai penutup sectionnya. Kok kelewat? Kan benar kelewat. Nah, ini penutup ini aja. Nah, oke, di sini udah. Bagian ini kita save. Kita seperti biasa pakai file baru. Kita ke sini. Situ kita save. Kita namain main konten PHP. Nah, di sini cari PHP-nya. Biasa kayak tadi. Oke, di sini kan main konten tapi biar lebih singkat, kita ganti dashboard saja. Dashboard. Nah, ini dashboard.php. Nah, kita save. Oh, maaf guys, ya Allah tipo. Harus pakai D. Terus dulu. Ini sudah di save bagian ini seperti kayak tadi.
kita ini mah penutup, maaf. Ini PHP include buka kurung, namanya itu dashboard PHP. Kita kembali ke sini. Udah. Sebenarnya tadi tuh bakal ada yang berubah kalau aku refresh, tapi karena di sini sama seperti tadi, yang bagian navbar ini, kalau nanti kita cut pasti navbarnya hilang kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, sekarang bagian footernya kita cut juga. Oke, kita cut. Nah, di sini kita bikin file baru. Kita taruh di sini. Habis itu kita ke index PHP lagi. Untuk linknya itu kita pindahkan juga ke bagian footer. Sampai script penutup. Sampai script bawah ini yang di atas body. Kita cut juga. Nah, kita pindahkan. Kita save dulu. Kalau kita pindahkan di sini di bawah footer ini, kita save, kita berikan nama footer.php. Iya. Kita masukin PHP-nya lagi. Situ kita save. Jadi kita simpan, kita save. Kita ke ini dulu. Kita ke browser. Nah, ini kenapa logonya muter-muternya agak lama? Karena tadi si link link JavaScript itu sudah terputus dan udah ditaruh sini. Maka dari itu kita ke index PHP, kita tambahkan ini yang tadi include-nya. Itu. Nah, ini di bawah konten report yang ini. Nah, PHP terus include buka ini kayak biasa. Kita ketikkan footer yang di sini. Footer.php. Udah, di sini kita tambahkan ini. Terus itu tutup. Oke, kita cek ke ini lagi. Kita refresh. Nah, sudah kembali. Oke, kita lanjut. Ini terakhir sih sebenarnya. Kita lanjut ke yang lain. Ya maaf guys, ternyata bagian ini pun gak apa-apa dipisahkan juga kayak file-file ini. Kita potong aja. Itu kita bikin file. Kita ke browser kan udah ya. Terus itu kita ke bagian sini. Kita coba untuk refresh. Oke. Bagian mana yang hilang? Oh, kita ke ini lagi. Kita include bagian ininya. Oh. Oke, include. Oh, di sini kita pakai preorder.php 10. Jangan lupa ditutup.
Hmm. Sudah. Itu sebenarnya cuma tinggal dipindah-pindahin aja. Dan sekarang terakhir bagian konten headernya kita cut juga. Hmm. Kita bikin file baru. Di situ kita copy di sini terus kita simpen. Kita bikin namanya itu konten underscore header titik php. Ini PHP lagi. Oke. Kita save. Nah, bagian ini kita include lagi dengan kayak tadi lagi PHP include terus ini ini kita ketik konten mana konten underscore header titik titik PHP. Hmm, sudah. Kembali. Itu. Nah, oke, cukup sampai sini aja dulu part 3-nya. Kita next. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.